menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Direktur Taman Safari Indonesia Hans Manangsang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia masa bakti 2021-2026 melalui Musyawarah Nasional Putri kelima yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Harmony, Jakarta. Pemilihan Ketua Umum baru Putri ini dilakukan secara voting atau pemungutan suara. Sebelumnya ada 4 bakal calon yang diusung DPP dan para DPD. Para bakal calon tersebut yakni Hans Manangsang, Teuku Sahir Syahali, Purnomo Siswo Prasetyo, dan Syarifuddin Siba. Namun kedua bakal calon mengundurkan diri yaitu Teuku Sahir Syahali dan Syarifuddin dengan alasan agar suara peserta pemilihan tidak terpecah-pecah. Akhirnya panitia pemilihan menetapkan Hans Manangsang dan Teuku Sahir Syahali yang maju sebagai calon Ketua Umum DPP Putri. Ada 48 suara sah yang diperebutkan kedua calon. Suara-suara tersebut berasal dari 7 suara DPP dan sisanya DPD yang hadir di acara Munas. Alhasil, Hans Manangsang mengantongi suara terbanyak 34 suara, sedangkan Teuku Sahir Syahali hanya memperoleh 14 suara. Setelah pemungutan suara selesai, kedua calon berjabat tangan. Digelar acara serah terima jabatan dari Ketua Umum periode 2016-2021 Aji Bambang Sutanto kepada Ketua terpilih Hans Manangsang. Serah terima jabatan ini ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dan berita acara dari Bambang Sutanto kepada Hans Manangsang. Pada kesempatan ini Hans menyampaikan terima kasih kepada para anggota Putri yang memberikan kepercayaan untuk memimpin Putri 5 tahun mendatang. Hans mengungkapkan ada 6 program yang disusun dan direalisasikan, salah satunya menjadikan Taman Rekreasi sebagai destinasi masa depan. Tak lupa Hans juga meneruskan program yang dijalankan Ketua Umum periode 2016-2021 seperti sertifikasi sumber daya manusia untuk taman rekreasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi taman rekreasi kecil maupun besar. Memang ini kadang-kadang bukan dianggap sebagai suatu prestige, tapi memang suatu tugas, menurut saya suatu yang harus menjadi pembuktian bahwa Putri bisa menjadi organisasi besar di tahun 2021-2026. Saya sudah mengusung 6 program unggulan yang bisa dilakukan di 2021-2026, mulai dari konsolidasi internal, sinergi dan komunikasi, meningkatkan standar mutu, dan kalau untuk ke eksternal, kita akan menjadikan Putri ini menyiapkan Putri menjadi destinasi wisata masa depan. Ada beberapa lagi mungkin nanti sambil jalan kita bisa nambah berdasarkan input-input yang saya pelajari di bawah, mungkin apa yang jadi concern terutama hubungan dengan aparat pemerintahan terutama dalam masa pandemi ini. Beberapa program yang Pak Bambang belum sudah menjalankan tapi mungkin masih dalam tahap proses, salah satunya adalah sertifikasi. Saya akan melanjutkan prosesnya Pak Bambang sehingga nanti memudahkan untuk sertifikasi SDM maupun dari taman wisata. Saya rasa sama dengan apa yang pernah mungkin Pak Bambang sampaikan bahwa kalau mungkin taman wisata yang kecil isunya masih di infrastruktur, masih di standar mutu. Kalau di taman rekreasi yang besar isunya lebih kepada di marketing atau branding. Dua-duanya memerlukan sikap dan approach yang berbeda. Tentunya kita harus memperhatikan semuanya, baik yang kecil supaya bisa tumbuh, yang besar juga tetap menggapai sukses. Selain itu, Hans juga menyatakan kesiapannya menerima masukan dari DPD untuk permasalahan yang dihadapi daerah dan menyelesaikan secara bersama-sama, khususnya soal keanggotaan Putri. Tim Eljan Media melaporkan.